Darussalamah Channel, cahaya ilmu hati, inspirasi setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabuli wal usul wa tamamil ma'mul ala dini as-salih wa ala kulli niyatin salihah li dhalabi ridallahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li jabatil masul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa 'ani wa iyyakum bid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa netizen dimanapun berada, pecinta channel Darussalamah Kali Rahayu yang tentunya kami banggakan, kami cintai, dan kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajah kembali tentunya dalam program yaitu Muthola'ah kitab tafsir Yasin, yang mana tentunya kita mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tentunya keberkahan ya para ulama-ulama sholihin, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan juga tentunya keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pertemuan yang sudah kemarin, bahwasanya sampai pada ayat qala ya laita qaumi ya'lamun. Di situ dijelaskan bahwasanya pengarang daripada kitab tafsir Yasin ini di situ menjelaskan bahwasanya yang namanya Habib An-Najjar itu berandai-andai, ya laita, ya ada kalimat yang di situ laita litamani, ya ada nanti di pembagiannya ada tamanni lil ba'id, tamanni lil qarib, ya, dimana berangan-angan itu dekat dengan berlakunya atau kesampaiannya cita-cita, ya cita-cita itu bisa dekat terlaksana, atau dia berandai-andai berangan-angan tapi jauh sekali ya tercapainya atau terlaksananya daripada angan-angan tersebut. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya berandai-andainya bagaimana? Berandai-andai ya kalau seandainya kaum saya itu, kata Habib An-Najjar itu, mereka mengetahui apa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, sebab apa? Yang namanya Tuhanku telah mengampuni kepadaku dan juga tentunya telah menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, seharusnya kaum saya ini mengetahui, mudah-mudahan kaum saya itu mengetahui ya, dengan apa sebabnya Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengampuni saya dan juga menjadikan saya termasuk orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan. Ya tentunya apa? Karena beriman kepada Allah dan juga tentunya taat menjalankan perintah Allah, sehingga pada situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat daripada derajat yang namanya Habib An-Najjar. Terus kemudian apa? Wa ajalalahum ya an-niqmata wa marallahu Jibril alaihissalam ayyuhlikahu. Nah, dari kejadian-kejadian yang tadi bahwasanya dari mulai Habib An-Najjar bertemu dengan utusan Nabi Isa alaihissalam, terus kemudian dia beriman, terus kemudian dia mengetahui kalau kaumnya dan juga tentunya raja kaum Intokiyah ini ya tidak mau beriman. Akhirnya apa? Mendengar hal itu, yang namanya Habib An-Najjar ini langsung membela daripada yang namanya ketiga utusan itu, dan akhirnya Habib An-Najjar ini
disiksa oleh kaum-kaum Intokiyah karena apa? Karena kata mereka itu apa? Habib An-Najjar telah melenceng daripada ajaran-ajaran kita, sehingga apa? Habib An-Najjar ini dirantai oleh Raja Aftokhis. Wa ma anzalna ala qaumin ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Ketika Habib An-Najjar ini dipasang di atas pintu gerbang daripada kota Intokiyah. Di situ apa Habib An-Najjar dirantai, dibelenggu, kemudian apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk tentunya apa? Masuk ke dalam kota Intokiyah dan membinasakan daripada yang namanya kaum tersebut. Wa akhadha misra'aihi wa haraka al-Madinah wa saha sayhatan 'azimatan. Di situ malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berteriak. Ya, teriakan daripada malaikat Jibril ini merusak, meluluhlantahkan daripada yang namanya kaum Intokiyah. Aywa ma anzalna tegese ora nurunaken sapa kita ala qaumi Habibin ing atase kaum Habib An-Najjar ba'da mautihi dalam sawise matine atau meninggalnya daripada Habib An-Najjar jundan in pasukan minas samai saking langit liyuhliku qaumahu, ya supaya apa ngrusak qaumahu ing kaume Habib An-Najjar. Yang merusak ini adalah utusan Allah, jundan, pasukan yang mana malaikat Jibril ya memimpin daripada pasukan tersebut. Kunna naf'alu hadzal amra bi ihlakim kana aisaru indana. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah sekali untuk melenyapkan, menghanguskan daripada kaum-kaum Intokiyah. Nah, di sini adalah merupakan kisah yang nyata ketika baginda Nabi Muhammad ini menceritakan hal tersebut kepada orang-orang kaum kafir Mekah. Namanya ingzar, memberikan peringatan, memberikan tentunya apa? Warning. Ya. Ingzar itu ya, menakut-nakuti. Ya. Menakut-nakuti dengan kisah-kisah yang nyata, kejadian-kejadian yang telah dulu yang dialami oleh kaum-kaum dari mulai zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Daud dan seterusnya hingga Nabi Isa alaihis salam. Nah ini apa? Sehingga Pak Habib An-Najjar ketika dibunuh, akhirnya apa? Allah perintahkan pasukan ya untuk memusnahkan daripada yang namanya kaum Intokiyah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat lamun ono apa sayhah, apa teriakan illa sayhatan kejaba angin ya, teriakan wahidatan kang siji. Fa idza mongko indal malaikane sayhatan hum utai kaum khamiduna iku mati kabeh. Ketika malaikat Jibril ini teriak satu kali saja, maka manusia kaum Intokiyah ini ya semuanya musnah. Yakni soha Jibril alaihissalam negesi sinten ingsun Mbah Musnaf soha jerit Jibril sinten malaikat Jibril alaihi ku tetep ing atase malaikat Jibril assalamu tawi selamat diamrina kelawan perintah ingsun ya soihatan kelawan bengok temanan ya dengan teriakan yang sesungguhnya pamatu nuli mati kabeh sopo kaum hadhihi utawi kilah apa soiha hadhihi utawi kilah amruna ya uqubatuhum iku akibate kaum fit dunya ing dalam dunia ya hasoratan aduh nelangsa alal ibadi ngatasé kawula qala dawuh Ikrimah sinten Ikrimah ya hasratahum rupane lafaz ya hasratahum ala anfusihim ya hasratahum aduh nelangsane kaum ala anfusihim ngatasé awak dhewe-dhewe kaum al hasratu tawi nelangsa. Maksud nelangsa di sini apa? Penyesalan di sini adalah syiddatun nadamah. Ya, banget ketune. Ya. Penyesalan yang begitu mendalam. Sehingga pada di sini disebutkan ya hasratan alal ibad. Alangkah besar penyesalan
terhadap hamba-hamba tersebut. Karena apa? Ya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian yang ada di negara kita tentunya ini satu perintah atau satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah, ya. Tubu ilallahi, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita melihat berbagai macam kejadian di Aceh, Sumatera. Tentunya yang masih tetap berdiri adalah bangunan masjid. Yang masih kokoh adalah bangunan masjid. Rumah-rumah sudah hancur. Ya, saudara-saudara kita tentunya kehilangan daripada harta bendanya. Ya, tetapi bangunan masjid itu masih kokoh. Ini menunjukkan bahwa kekhususan Allah agar kita yuk kembali ke masjid, tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia itu adalah masjid. Sehingga ini adalah merupakan isyarat, ya, bahwasanya ayo masih ada waktu, masih ada tentunya kesempatan untuk bisa kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada masjid, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian alam yarukam ahlakna qablahum minal quruni. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat terdahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya harus menjadi bahan renungan untuk kita sebagai hamba baginda Nabi Muhammad, ya, di mana umat akhir zaman statusnya kita di sini, ya, harus tentunya banyak sekali berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentunya syukur memuji kepada Allah, sehingga apa, tentunya kita bisa termasuk daripada golongan orang-orang yang bersyukur. Karena dari segala banyak contoh yang sudah Allah berikan melalui Al-Quran, melalui kisah-kisah terdahulu, ini merupakan gambaran untuk kita semuanya agar kita selalu memohon kepada Allah keselamatan, ya, memohon kepada Allah ampunan, ya, agar dimanapun berada tentunya kita bisa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tentunya kesabaran, rasa syukur yang tentunya mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni alam yukhbiru ahla Makkah. Yakni nek sinten ingsun Mbah Musoneb alam nukhbiru. Alam yukhbiru. Ana tah burung awe habar ahla Makkah sopo atau ing ahli Mekah. Maksudnya apa? Apakah Allah belum memberitahu kepada penduduk Mekah tentang berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami hancurkan? Jadi dengan dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah, ya, menceritakan kaum-kaum terdahulu ketika apa? Didatangkan utusan, didatangkan para rasul, mereka selalu mengejek, selalu mencemooh. Nah, ini maka kita harus berhati-hati. Wal qurun ahlu kulli asrin sammu bidzalika liqtiranihim bil wujud. Annahum aitil kalqurun ilaihim la yarji'un. Annahum satu meneh kaum, ya, aitil kalqurun tegese mengkono-mengkono mangsa, ilaihim hale, ya, maring ahli Makkah la yarji'una iku ora balik sapa ahli Makkah ila dunya maring dunya afala ya'tabiruna minhu. Jadi ketika orang-orang kafir Mekah ini diberikan contoh gambaran tentang kondisi umat-umat terdahulu termasuk kaum Intokiyah, di mana dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, ya, ini apa? Aitil kalqurun ilaihim la yarji'un. Apakah kamu tidak berpikir bahwasanya mereka saat ini tidak bisa kembali lagi ke alam dunia? Mereka tentunya sudah merasakan penyesalan yang mendalam karena mereka tidak mau beriman kepada para utusan. Ya, tentunya apa? Ya karena hatinya sudah tertutup, maka bagaimanapun juga ya tidak beriman kepada utusan. Ya,
Karena mereka kalau benar-benar belum bisa melihat secara langsung penyesalan tersebut, mungkin ya masih belum percaya. Nah, sehingga digambarkan, kan loh, orang-orang yang terdahulu itu yang sudah mati dibinasakan oleh Allah, itu mereka apakah kembali ke alam dunia ini? Ya, gitu. Itu sebagai contoh bahwasanya semuanya akan kembali kepada Allah, semuanya akan kembali dan tentunya akan mati. Maka dari itu tentunya insyaallah mudah-mudahan bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ila liqa fi yaumil ghad, insyaallah kita lanjutkan besok ataupun di lain waktu. Mohon maaf kiranya yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.